Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di ICAST Engineering Podcast. Perkenalkan, saya Aisyah Sirin Cahyani, biasa dipanggil Shirin, mahasiswa Fakultas Teknik Untirta, jurusan Teknik Industri angkatan 2021. Nah, di dalam video podcast kita kali ini, kita akan membahas seputar dengan Fakultas Teknik Untirta. Dan our special theme yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai prospek kerja dari mahasiswa Fakultas Teknik Untirta ke depannya. Oke, dan tentunya di sini juga Shirin gak akan ngobrolin hal itu sendirian karena di sini juga Shirin ditemenin sama bintang tamu spesial kita, ada Pak Agus Pramono. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana nih Pak Agus untuk kabarnya? Alhamdulillah, binikmatillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, oke Bapak. Untuk kesibukannya saat ini lagi sibuk apa nih Pak, kalau boleh tahu? Ya, di bidang 3, itu bidang kemahasiswaan, alumni, dan penguatan kerjasama, kita banyak sekali menjalankan program-program yang berhubungan dengan kemahasiswaan tentunya, baik itu kegiatan Ormawa ataupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan alumni, dan juga kolaborasi dengan kerjasama dengan beberapa perusahaan dan institusi terkait. Oke, ya mungkin dari teman-teman mahasiswa Fakultas Teknik udah kenal nih dengan Pak Agus selaku Bapak Wakil Dekan 3 dalam bidang kemahasiswaan gitu ya, mungkin suka ketemu gitu. Dan juga untuk kegiatan ya Pak, mungkin Bapak suka menekuni hobi musik nih, kalau boleh tahu nih ya, karena anak mahasiswa Teknik Untirta udah sering juga ikut ngeband bareng ya Pak ya, dan turut memeriahkan juga kadang Pak Agus untuk di acara-acara kemahasiswaan gitu ya Pak. Apakah Bapak masih suka nih Pak untuk menekuni hobi itu? Iya, kalau musik itu bukan hanya sekedar hobi, tapi tuntutan hidup ya. Oh iya, tuntutan hidup. Menjalankan rutinitas akademik, ketika kita jenuh, kita bisa lari ke musik untuk mendapatkan refresh Kenangan, energi. ya refresh. Ya, kalau dari mungkin sering lihat juga ya Bapak punya band gitu ya Pak dengan dosen-dosen lain di Fakultas Teknik ini gitu kan, keren banget karena kapan lagi gitu dosen-dosen yang punya band cuma di kampus FT Untirta doang. Oke, baik Bapak, mungkin bicara terkait dengan Fakultas Teknik ya Pak. Kalau boleh tahu di Fakultas Teknik Untirta ini ada berapa jenis program studi nih Pak? Ya, kita ada 7 program studi. Yang pertama adalah teknik elektro, teknik kimia, teknik sipil, teknik metalurgi, teknik industri, teknik informatika yang terbaru informatika, dan satunya lagi teknik elektro. Elektro sudah. Metalurgi sudah. Mesin ya. Iya. Ada 7 jenis program studi yang ada di Fakultas Teknik ini. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, berdasarkan data penerimaan mahasiswa baru ya tahun 2022 kemarin, jurusan apa sih Pak nih yang paling ketat gitu persaingannya untuk masuk ke dalam Fakultas Teknik ini, dan juga yang paling banyak diminati gitu oleh mahasiswa baru itu jurusan apa? Ya, yang info terbaru itu jurusan terbaru, baru 3 generasi ya, 3 angkatan, 3 angkatan ini yaitu jurusan teknik informatika. Teknik informatika. Jadi rasionya itu 1:70. Kira-kira dalam 3 periode itu 7.000 pendaftar. Luar biasa. Kapasitasnya cuma 2 dan terakhir ini terbaru jadi 3 kelas. Ya. Dan itu juga di Indonesia ratingnya tertinggi peminat nomor 3. Peminat nomor 3, ya. Luar biasa, karena mungkin juga ini ya Pak, karena informatika ini atau dunia teknologi ini sangat gencar ya untuk saat ini. Betul. Dan sehingga juga bisa menarik perhatian dan juga perminatan dari mahasiswa baru untuk saat ini gitu. Oke, mungkin terkait dengan sikap nih Pak, sikap mahasiswa teknik, apa sih yang perlu ditanamkan gitu, sikap yang perlu ditanamkan oleh seorang mahasiswa Fakultas Teknik Untirta itu seperti apa? Ya, kita punya value added nilai jawara ya, jujur, adil, wibawa, akuntabel, religius, dan amanah. Tentunya karakter itu yang harus dibangun oleh alumni Sivitas Akademika Fakultas Teknik Untirta. Oke, ya, jadi karakter jawara, jujur, adil, wibawa, amanah, religius, dan akuntabel ya Pak ya. Yang mungkin itu adalah salah satu harapan gitu untuk mahasiswa Fakultas Teknik ke depannya, dan mungkin juga untuk seluruh mahasiswa di Untirta dan juga di Indonesia gitu. Baik. Untuk prestasi nih Pak, bicara terkait dengan prestasi, Fakultas Teknik nih memiliki prestasi gitu di bidang apa saja mungkin yang membanggakan gitu Pak?
Ya, prestasi ini menjadi ujung tombak kemahasiswaan tentunya. Ya. Dan alhamdulillah kita sudah mencapai semua lini bidang prestasi, baik lomba karya tulis ilmiah, lomba desain, ataupun kompetisi-kompetisi yang berhubungan dengan akademik ya tentunya. Akademik. Seperti artikel ilmiah ataupun lomba riset, itu kita sudah mendominasi di beberapa kompetisi baik nasional maupun internasional. Luar biasa, nasional maupun internasional, dan kebanyakan juga lombanya itu dari seperti LKTI dan Iya, juga LKTI, inovasi produk. inovasi produk. Ya, Pak. Dan kemarin itu alhamdulillah dari periode pertama kita mahasiswa berprestasi juara 1 sampai 2 dari teknik. Tahun Luar 2021, biasa. tahun 2022 ini juara 1, 2, 3 harapan semuanya dari teknik. Semua dari Fakultas Dari Teknik. Fakultas Teknik. Oh, luar biasa. Jadi nggak perlu diragukan lagi karena berkualitas nih mahasiswa Fakultas Teknik. Keren. Baik, Bapak mungkin terkait dengan programnya nih, Pak. Entah itu mungkin program beasiswa atau mungkin magang, adakah secara khusus gitu yang diberikan dan juga bisa diberikan gitu fasilitasnya untuk mahasiswa Fakultas Teknik ini? Ya, untuk beasiswa kita ada banyak ya, terutama beasiswa dari program pemerintah. Itu ada bidik misi yang sekarang menjadi KIP ya, KIP. Terus ada juga beasiswa dari perusahaan, yang terakhir itu beasiswa tenaris yang akan diberikan bagi para mahasiswa yang mempersiapkan tugas akhir atau riset. Ada beasiswa dari Indah Kiat, terus ada beasiswa dari Krakatau Posko dan beberapa perusahaan yang ada di kawasan Cilegon dan sekitarnya. Dan juga yang sedang kita rancang ini adalah beasiswa studi lanjut ya. Kita berhubungan dengan beberapa kedutaan seperti di Rusia, di Taiwan, ataupun di yang terbaru itu beasiswa dari negara Tiongkok. Beasiswa Tiongkok. Oke, beasiswa Tiongkok. Banyak ya sebenarnya Pak program Iya. beasiswa yang diberikan untuk mahasiswa Fakultas Teknik, berbagai jenis ada dari mulai perusahaan gitu Pak ya, atau mungkin dari kementerian, dari pemerintah dan sampai ke universitas di luar negeri pun ada gitu ya Pak. Baik. Terkait dengan kerjasama nih Pak, program kerjasama yang sudah dilakukan oleh Fakultas Teknik itu sudah kemana saja nih Pak? Kita kerjasama dengan semua industri tentunya yang ada di kawasan Cilegon dan sekitarnya, termasuk Krakatau Steel dan anak perusahaannya dan cucu perusahaannya ya, dan juga beberapa industri-industri besar, industri global, baik industri yang bergerak dalam bidang fabrikasi dan manufaktur ataupun industri yang bergerak dalam bidang mineralogi. Karena memang kita sentral kita adalah Center of Excellence yang mengembangkan berbagai macam bidang riset. Jadi alhamdulillah kita sudah banyak bekerja sama dengan baik industri maupun institusi riset dan penelitian. Dan yang terakhir kemarin kita membentuk komunitas Persatuan Periset Indonesia. Kita juga terlibat di dalamnya, terlibat aktif di dalamnya. Oke, luar biasa, dan itu juga termasuk dari mahasiswa dan Bapak Ibu dosen ya, Iya, Pak? Sivitas Akademika. Sivitas Akademika. Oke. Dan kemarin juga Shirin sempat lihat nih Pak kabar berita dari laman sosial medianya Fakultas Teknik bahwa Fakultas Teknik ini mengadakan kerjasama juga dengan Universitas Lunghua itu Pak. Iya. Nah, dan di situ juga dijelaskan bahwa ada sebuah program dual degree nih Pak. Nah, kira-kira itu bisa diterapkan nggak untuk tahun ini gitu? Iya. Sebenarnya itu bisa diterapkan untuk tahun ini dan tahun berikutnya. Ya, karena memang inisiasi kerjasama itu memang dibangun atas dasar banyak keberhasilan program yang dibangun dari Untirta dengan Korea. Jadi kita Untirta dengan Korea itu sudah berjalan 4 tahun dan ada beberapa mahasiswa yang studi lanjut S2 bahkan S3 di sana, dan juga dengan Jepang kita juga sudah ada alumni kita yang sedang studi lanjut di Jepang, dan Rusia juga sedang kita inisiasi, yang terakhir di Taiwan kemarin. Taiwan ya. Luar biasa, banyak ya, dari berbagai negara pun ada gitu bentuk kerjasama yang sudah dilakukan oleh Fakultas Teknik Untirta untuk memfasilitasi mahasiswanya dan juga para tenaga pendidiknya Sivitas Akademika untuk mendapatkan kesempatan dan ilmu yang lebih baru lagi gitu. Dan mungkin terkait dengan prospek kerja nih Pak, apa sih prospek kerja yang bisa didapatkan oleh mahasiswa Fakultas Teknik Untirta? Mungkin ini juga bisa jadi gambaran untuk adik-adik SMA ya Pak ya yang mau masuk Fakultas Teknik nih. Ya, di kita kan ada 7 jurusan, tentunya itu sudah mengakomodir semua kepentingan yang ada di industri, terutama yang ada di Cilegon, baik dari bidang fabrikasi, manufaktur, bidang inovasi, ataupun bidang tambang ya. Dan
beberapa alumni kita sudah memenuhi atau menempati beberapa posisi di dunia kerja tersebut. Jadi memang kita akan membangun kolaborasi alma mater, dan daftar tunggu kita, alumni kita itu 3 sampai 6 bulan ya daftar tunggu untuk kerja ya. Oke, luar biasa. Jadi alumni dari mahasiswa Fakultas Teknik sendiri pun sudah menyebar hampir ke seluruh dunia, pun sudah mengembangkan prestasinya, mengembangkan karirnya yang luar biasa itu. Baik, Bapak, untuk mungkin kriteria secara umum nih Pak, yang dibutuhkan perusahaan itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Mungkin ini juga bisa bekal gitu ya untuk seorang fresh graduate yang baru lulus nih Pak, masih dari Fakultas Teknik Untirta ini. Yang pertama, persyaratan itu kan administrasi ya. Yang jelas yang dibutuhkan itu IP ya. Standar IP itu kalau 3 tahun yang lalu 3, sekarang sudah mulai 3,25. Itu standar IP. Tapi sebenarnya yang diambil dari perusahaan itu adalah skill psikomotorik sebenarnya. IP itu hanya seleksi awal. Nah, standar psikomotorik itu biasanya bisa dipenuhi dengan proses sertifikasi. Jadi kalau mahasiswa yang IP-nya di bawah 3,25 itu bisa membekali diri dengan sertifikasi. Karena memang untuk standar administrasi yang diambil adalah nilai IP rata-rata, dan juga yang terakhir adalah psikomotorik, yaitu skill yang sudah dimiliki. Oke, jadi memang yang terpenting itu skill ya Pak ya? Skill, betul. Betul, oke. Mungkin terkait yang pertanyaan terakhir nih Pak, harapan Bapak nih selaku Bapak Wakil Dekan 3 dalam bidang kemahasiswaan, harapan untuk mahasiswa Fakultas Teknik ke depannya itu seperti apa sih Pak? Ya, karena kita sudah punya value added nilai jawara, minimal nilai dari jujur, amanah, wibawa, religius, akuntabel itu bisa menjadi mindset berpikir dalam kehidupan sehari-hari ya, terutama di dunia kerja. Namun daripada itu, yang paling dibutuhkan daripada seorang engineer itu adalah berpikir dan bersikap objektif, ilmiah, rasional. Nah, nilai-nilai itu yang harus diterapkan dalam dunia kerja tentunya. Jadi apapun objektivitas itu perlu dijunjung tinggi sebagai standar kebenaran dalam mengambil keputusan. Oke, baik. Mungkin itu dia sebuah harapan ya yang disampaikan oleh Pak Agus Pramono selaku Wakil Dekan 3 untuk mahasiswa Fakultas Teknik ke depannya gitu, untuk bisa lebih lagi membuat bangga dan juga mengharumkan nama baik dari Fakultas Teknik Untirta dan juga generasi bangsa ke depannya. Oke, mungkin itu saja podcast yang kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat, dan untuk teman-teman yang mau request konten podcast selanjutnya bisa memberikan saran di sosial media kita di Instagram @FTUntirtaOfficial dan juga @DutaFTUntirta. Dan jangan lupa juga mampir ke channel YouTube kita di FT Untirta Official dan juga Duta FT Untirta. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.